Baiklah, akan saya proses untuk Anda. Mesinnya rusak. Datang lagi besok. Layanan pelanggan Bank Aksara. Bicaralah. Nona, ATM di lantai bawah tidak mengeluarkan uang tunai. Bisa diperbaiki? Mesinnya rusak. Tunggu 5 hari kerja. Nona, saya butuh uang untuk bayar uang sekolah cucu saya. Dia tidak bisa daftar kalau terlambat. Itu peraturannya. Ada telepon lain. Selamat tinggal. Nina. Akun yang berakhiran 9527 mengeluh. Katanya ATM di Jalan Pankakanda. Belum diperbaiki. Ada apa ini? Akun berakhiran 9527. ATM di Jalan Puncak Indah sangat lambat. Saya tunggu sejam untuk itu. Bisa diperbaiki? Keterlambatan sistem itu biasa. Tunggu sebentar saja. Bak. Hotline sedang ramai hari ITU. Ada 5-6 telepon soal kerusakan. Berhenti cari-cari alasan. Sekarang ATM di Jalan Puncak Indah tidak hanya lambat, juga menelan kartu dan mendebet akun. Hubungi Departemen Pemeliharaan. Satu keluhan lagi, dan kamu dipecat. Ribet banget. Saya urus setelah acara saya selesai. Layanan pelanggan Bank Aksara, cepat dong. Halo, saya pernah laporkan. ATM di Jalan Puncak Indah sebelumnya. Sekarang sudah diperbaiki? Beijinggan, kamu berani telepon lagi? Sudah diperbaiki hari ini. Sudah siap digunakan. Bagus sekali. Aduh, kartu saya tertelan. Uangnya tidak keluar, dan Rp10.000 didebet. Uangnya nggak keluar, tapi Rp10.000 malah dipotong. Beijinggan, berani-beraninya kamu ngeluhin aku. Sia-sia ya. Yang benar aja. Mungkin kamu yang ceroboh dan buta. Salah masukin kartu, salah masukin PIN, atau salah ketik jumlahnya. Jangan semua salahin. Bank kira. Maksud kamu apa? Aku udah ikutin semua langkahnya. Masa bisa salah? Mungkin mesinnya rusak. Nanti aku laporkan. Teknisinya bakal perbaiki kalau lagi ada waktu. Kami lagi sibuk banget. Nggak bisa senaknya perbaiki kalau kamu mau. Itu bakal berapa lama? Ibuku operasi hari ini. Dia nungguin uang ini. Emang cuma ibumu doang di dunia ini yang operasi? Teknisi kami datangi. Puluhan cabang sehari. Mereka nggak bisa muter-muter cuma buat kamu. Nggak bisa ambil di cabang lain aja? Tapi kartuku ditelan mesin. Gimana mau ambil uang tanpa kartu? Nggak bisakah setidaknya keluarin kartuku dulu? Itu harus bongkar mesinnya. Aku nggak punya kuncinya. Terima atau nggak, terserah. Atau kamu, bongkar sendiri mesinnya. Jadi udah, beresin aja. Beijinggan. Itu akibatnya ngeluh. Nona Yara, operasi ibumu nggak bisa ditunda. Pembayarannya harus dilakukan hari ini. Aku harus gimana? Jadi mesinnya ternyata nggak rusak. Rp10.000. Aku harus buru-buru ke rumah sakit. Apa yang terjadi di sini? Apa yang sedang terjadi ini? Apa aku berhalusinasi? Bukannya sudah kubilang. Jangan telepon, menyebalkan sekali. ATMU, sekarang malah lebih parah rusaknya. Bukan cuma nggak ngeluarin uang, tapi malah terus-terusan memuntahkan uang tunai. Memuntahkan uang tunai? Kenapa nggak bilang aja uang jatuh dari langit? Kamu ngada-ngada cerita konyol. Soal ATM, memuntahkan uang cuma biar kami yang urusin masalahmu. Aku serius. Pasti ada ratusan ribu rupiah di sini. Kalau kalian nggak cepat datang, kerugiannya bakal besar.
Ratusan ribu rupiah? Kamu, yang lagi mati-matian butuh biaya berobat. Orang gagal. Kalau beneran ada uang sebanyak itu, masa kamu nggak langsung ambil, lalu kabur? Harris Mela, ngasih laporan? Memangnya kamu orang suci? Atau baru saja? Gila? Maksudmu apa? Aku khawatir ban kalian bisa rugi. Kalau memang benar, anggap saja itu tip. Buat orang sok pintar, kayak kamu. Jangan tiap hari telepon, dan ganggu aku. Camille, Beijinggan, memangnya kamu pikir aku bodoh? ATM memuntahkan uang tunai? Mimpi kali. uang ini pasti lebih dari 1 juta rupiah. Kalau aku pergi begitu saja, dan uang ini hilang. Nona Yara, tinggal 30 menit lagi. Sudah sampai? Dokter, tunggu sebentar. Aku segera ke sana. Layanan pelanggan Ban Aksara. Silakan. Ini aku. Aku benar-benar harus pergi. Ibuku tidak bisa menunggu. Cepat kirim seseorang ke sini. Yang benar, belum selesai. Dengan aktingmu, kamu mengarang semua drama ini. Hanya agar kami mengutamakan kasusmu. Kamu serius? Tidak, aku berkata jujur. Benar-benar memuntahkan uang tunai. Kalau kalian tidak mau datang memperbaikinya, setidaknya kirim seseorang untuk mengambil uangnya. Cepat datang ke sini. Aku terkubur uang. Terkubur uang. Kenapa tidak bilang kamu? Terkubur uang? Berusaha dikitlah kalau mau bohong. Kamu pikir kami bodoh? Aku benar-benar akan terkubur uang. Kalian cepat datang ke sini. Sudah. Karena ada nasabah seperti kamu, tidak masuk akal. Dan sekebohong. Sumber daya publik kami menjadi tegang, menyebabkan efisiensi kerja kami menurun. Aku yang tidak masuk akal? Itu bukan uangku. Aku tidak peduli. Kalau kamu begitu bertanggung jawab, ya bawa sendiri uangnya. Orang miskin memang selalu merepotkan. Mencucikan. Hello, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Layanan pelanggan bodoh. Aku tidak akan ikut campur lagi. Sudah berhenti. Aku yang terlibat di sini. Kalau uang ini hilang, polisi akan mencariku. Aku tidak bisa menjelaskan diri. Halo. Aku mau 2 koper terbesar yang kalian punya. Halo, Cooper, Anda. Sebenarnya ada lebih dari 10 juta rupiah ekstra. Aku belum pernah lihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Bagaimana kalau aku ambil semua uang ini? Tidak. Apa yang aku pikirkan? Itu ilegal. Bapak, tolong cepat ke kantor pusat Ban Aksara. Nina, Ibu Zhang sudah aturkan kencan buta untukmu. Dia enak pasnya. Malam ini jam 7:30 di restoran Pemandangan Agung. Datang lebih awal. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan terlambat. Sudah jam 6:50 sore. Aku harus berangkat sekarang. Kamu buta? Awas jalan. Maaf. Kamu karyawan Ban Aksara, kan? Siakerlah. Aku. Diam, sudah lewat jam kerja. Apapun yang kau mau, datanglah besok. Tidak ada yang bisa melayanimu sekarang. Aku bukan mau. Aku tidak peduli. Apapun itu, kami sudah tutup sekarang. Kembalilah besok. Jangan buang-buang waktuku. Aku kesini untuk mengembalikan uang. Mengembalikan uang?
Kamu seperti orang miskin membawa 2 koper rusak. Kamu bilang mau mengembalikan uang? Jangan buang-buang waktuku. Datanglah besok untuk menyetor uang recehmu itu. Aku kesini untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan ATM kalian. Kau itu, bajingan yang mengeluh tentang aku. Kau itu, agen yang tidak bertanggung jawab. Ini uangnya, yang dikeluarkan mesinmu. Aku bawa untukmu, 10 juta rupiah. Hitung sendiri. 10 juta rupiah? Apa yang kau coba lakukan? Kalau benar ada kerusakan seperti itu, bukankah kau akan kabur membawa uangnya? Siapa yang kau coba tipu? Dengan mengembalikannya? Tidak semua orang seperti kamu yang tidak tahu malu. Aku kesini untuk mengembalikan uangnya. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Bukankah ini 10 juta rupiah? Coba lihat sendiri. Ini kan 10 juta rupiah? Nina, Aduh, aku tidak boleh sampai Pak Budi tahu. Aku makan nasabah. Apa yang ribut-ribut? Ini? Pak Budi, wanita itu, orang Kampungan, sudah gelap. Dia mau numpang. AC kira, aku lagi usir dia. Sekarang banyak sekali orang-orang aneh. Selesaikan cepat-cepat. Jangan sampai merusak citra bank. Ini cuma hal kecil. Serahkan saja pada saya. Sekarang sudah tidak ada orang. Lihat baik-baik sendiri. Ini uang yang dikeluarkan mesinmu karena rusak. Satpam, ada yang biar owner di sini. Dia buat keributan untuk memeras uang cepat. Apa yang kamu bicarakan? Aku kesini untuk mengembalikan uang kalian. Kok aku jadi yang buat owner? Siapa yang pit owner? Si miskin ini, dia merusak ATM ban kita terus. Mau memeras uang. Keluarkan dia dari sini. Omong kosong apa lagi ini? ATM kamu ngeluarin uang lebih, dan aku baik hati ngembaliinnya. Gini caranya kamu perlakuin aku? Kamu, si orang miskin, datang ke sini, buat ngembalin uang, kamu belum pernah lihat. Uang sebanyak itu seumur hidupmu kan? Kalau mau bohong, setidaknya buat yang masuk akal. Aku udah kerja di sini, hampir 10 tahun. Aku cuma pernah lihat ATM, yang nyedot uang, tapi belum pernah lihat ATM, yang error, sampai ngeluarin uang. Itu terlalu konyol. Dengar tuh? Bahkan satpamnya aja nggak percaya sama kamu. Masih mau main sandiwara? Aku nggak bohong. Koper ini isinya 10 juta rupiah. Kalau nggak percaya, buka aja sendiri. Kalau aku yang buka, siapa tahu kopermu isinya sampah atau uang? Kayaknya kamu yang ngerusak mesinnya sendiri terus. Takut dimintai ganti rugi. Kamu malah main korban. Coba lempar kesalahan ke ban kami. Kamu yang bikin ribut. Killer. Kalau kamu terus-terusan bikin ribut dan ngerusak citra ban kami, aku akan telepon polisi dan laporin kamu mengganggu ketertiban umum. Orang kayak kamu yang memutarbalikkan fakta dan nggak punya tanggung jawab, nggak pantas jadi pegawai ban. HKPASI orang miskin. Kayak kamu bikin jajajaku? Aku tanya terakhir kali, kamu yakin mau usir aku? Tentu saja. Udah aku bilang berapa kali. Kamu telaya, ambil kopermu. Dan killer, jangan buang-buang waktuku. Baiklah, kalau begitu aku memiliki hati nurani yang bersih. Kalau gitu, kasih aku surat pernyataan tertulis. Bukti? Bukti apa? Bukti kalau kamu gila? Aku butuh sertifikat serah terima. Sertifikat yang membuktikan bahwa aku, Yara Vance, di sini dan saat ini, karena ATM ban kalian rusak, dengan sukarela mengembalikan uang tunai 10 juta rupiah yang keluar dan bahwa segala kerugian atau masalah terkait uang ini bukan tanggung jawabku. Bapak dengar itu? Si miskin ini benar-benar tahu cara menjaga gengsi. Apa mau pamer? Berlagak habis-habisan ya? Sampai-sampai bikin sertifikat serah terima. Kenapa tidak sekalian kasih diri sendiri penghargaan untuk perbuatan baik? Aku tidak sedang pamer. Asalkan kamu tanda tangani sertifikat ini, aku janjikan segera
Pergi dengan koper ini. Dan aku akan menghilang dari hadapanmu. Karena kamu begitu bersemangat jadi badut, maka aku akan ikut main. Dengan begitu, kamu tidak akan datang lagi nanti menyalahkan ban kami. Atau menyusahkan aku. Leo, kurasa apa yang dia katakan terdengar cukup nyata. Bagaimana kalau dia berkata jujur? Lagi pula, ini 10 juta rupiah. Kita tidak sanggup menanggung tanggung jawab untuk itu. Masa sih? Kalau itu benar, dia pasti sudah kabur dengan uangnya. Hanya orang bodoh yang akan mengembalikan uang. Ya, kamu benar. Ini kan 10 juta rupiah. Aku akan tanda tangani sertifikat ini untukmu. Tapi kamu harus janji padaku. Setelah ditandatangani, kamu cepat-cepat ambil kopermu dan pergi. Dan jangan pernah menginjakkan kaki di Ban Aksara lagi. Aku janji. Saya, atas nama Ban Aksara, Nina Croft, dengan ini menyatakan bahwa kami telah menerima dari Nona Yara Vance uang tunai 10 juta rupiah yang dikembalikan, dikonfirmasi dan diverifikasi. Nah, puas sekarang? Ambil kartu pembebasanmu dan pergi sana. Dengan ini, kalau nanti ada masalah, aku tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tunggu. Aku sudah tanda tangan itu. Kenapa kamu belum pergi? Mau aku panggil satpam buat mengusirmu lagi, baru kamu puas? Aku punya buktinya. Dua kotak ini berisi 10 juta rupiah. Ini. Kalau kamu suka, 2 koper ini, bawa sendiri. Atau ada tempat sampah, buang saja, silakan. Restoran Pemandangan Agung. Dengan bukti ini, walaupun aku ambil uangnya, aku tidak akan bertanggung jawab. Berita keuangan yang mendesak. Sore ini, di sebuah cabang Ban Aksara, sebuah ATM mengalami kerusakan parah, mengeluarkan uang tunai dalam jumlah besar. Perkiraan awal menunjukkan kerugiannya bisa mencapai 10 juta rupiah. 10 juta? Jadi ini uang yang dikeluarkan mesinmu. Mungkinkah wanita itu berkata jujur? Nina, hal bodoh apa yang sudah kamu lakukan? Putar balik. Baiklah. Saya benar-benar dalam masalah. Kerugian 10 juta rupiah. Pak Budi pasti akan menguliti saya hidup-hidup. Hack. Nina, jadi kamu memutuskan untuk kembali. Kamu pergi tanpa izin, sebelum jam tutup. Apakah kamu punya rasa hormat terhadap peraturan ban? Terlambat? Bukan ATM-nya. Hack. Saya tidak pulang lebih awal. Saya pergi ke kamar kecil. Kuker, berhenti cari-cari alasan. Saya memanggilmu kembali untuk hal lain. Ada sesuatu yang terjadi di cabang hutan barat. Seorang teller melakukan kesalahan operasional dan mentransfer nasabah lebih dari 10 juta rupiah. Mereka sudah dituntut. 10 juta rupiah? Jadi itu yang dibicarakan berita tadi. Bapak membuat saya takut. Saya pikir si miskin itu sedang mengatakan yang sebenarnya. Kantor pusat sudah mengeluarkan perintah ketat. Mulai sekarang, jika ada yang membuat kesalahan pemula seperti itu lagi, Tuhan pun tidak bisa menolongnya. Kamu biasanya ceroboh. Lebih hati-hati. Hack. Bukankah Bapak percaya dengan kerja saya? Sangat teliti. Sama sekali tidak ada kesalahan. Seharusnya begitu. Malam ini, Kumpulkan semua masalah. umpan balik nasabah terkini, dan buat laporannya. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Leo, aku dengar ATM di bank kita ada masalah dan kehilangan lebih dari 10 juta rupiah. Wanita itu, yang menarik-narik kotak tadi, bilang ATM-nya mengeluarkan 10 juta rupiah. Mungkinkah itu benar? Jangan dengarkan rumor. Kalau itu benar, kantor pusat pasti sudah datang. Ke kita. Karena ini,
Kencan saya batal. Sial sekali. Sister, saya di sini. Nona Yara, cepat. Dokter-dokter sudah menunggu. Ini dia. Tolong atur operasinya, segera. Ibu, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada yang mengganggumu? Yara. Ibu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Nona Yara. Operasinya berhasil. Namun, rehabilitasi lanjutannya akan menghabiskan Rp50.000. Tolong bayar lebih awal agar tidak menunda perawatannya. APA, 50.000 lagi? Tidak. Aku tidak akan dirawat untuk penyakit ini. Ibu, kamu bicara apa? Operasinya berhasil. Mengapa kamu tidak mau dirawat? Jangan khawatir soal uangnya. Aku akan cari cara. Kamu baru mulai bekerja. Tabunganmu bisa berapa banyak? Kalau kamu bayar perawatanku, tabunganmu pasti akan habis. Dengarkan aku. Ayo pulang. Aku bisa sembuh di sana juga. Kita tidak bisa menghabiskan uang ini. Ibu, kamu harus mendengarkan, dokter. Lakukan rehabilitasimu dengan baik. Jangan khawatir soal uangnya. Aku punya cara. Kamu baru mulai bekerja. Cara macam apa yang bisa kamu punya? Ibu, aku sekarang punya banyak uang. Dari mana uang ini berasal? Yara, jujur sama ibu. Uang sebanyak ini, dari mana asalnya? Ibu, tolong jangan tanya. Aku tidak mencuri ini, dan aku tidak merampok. Ini uang bersih. Yara, katakan pada ibu. Kalau tidak, ibu tidak akan tenang. Katakan, dari mana uang ini berasal? Kalau kamu tidak bilang, ibu tidak mau diinfus. Ibu tidak mau diobati. Ibu, baiklah akan ibu ceritakan. Ibu, ini ibu ceritakan. Waktu aku pergi ke bank untuk ambil uang, ATM-nya tiba-tiba mengeluarkan uang ini. Kamu bodoh sekali. Walaupun keluarga kita miskin, tapi kita tidak boleh menyimpan uang yang asal-usulnya tidak jelas. Kamu harus mengembalikan uangnya. Kalau tidak, walaupun ibu mati karena sakit ini, ibu tidak akan pernah memakainya. Ibu, jangan marah. Hati-hati dengan lukamu. Aku juga tidak berniat menyimpan uang itu. Mesinnya menelan kartuku. Jadi, uang itu aku pakai dulu untuk biaya pengobatan. Kalau begitu, ambil uang dari rekening bankmu, lunasi yang kamu pakai tadi, lalu kembalikan. Baik, besok aku akan pergi. Semoga banknya tidak melakukan ulah aneh lagi. Nina. Nina, tolong gantikan aku. Aku mau bab. Cepat kembali, sebentar saja. Oak, lain kali kamu bolos kerja. Aku yang gantikan. Halo, saya ada keperluan. Buru-buru APA. Pejai-pejai begini? Kamu? Kamu lagi?
Sekarang kamu jadi hantu buat aku? Kamu pikir aku mau di sini? Kalau ibuku tidak memaksaku? Pembohong. Kamu yang mengarang cerita tentang ATM, memuntahkan uang tunai. Trik macam apa yang kamu lakukan hari ini? Aku kesini bukan untuk berdebat denganmu. Aku kesini untuk memberi kamu dan bankmu sebuah kesempatan. Kasih kami kesempatan? Apa kamu kesini mau nabung 10 juta rupiah atau mau beli bank kami? Aku tidak punya uang sisa, tapi aku bisa selamatkan bankmu dari kerugian 10 juta rupiah. Jangan tunggu bencana terjadi baru datang merengek padaku. Kamu gila? Kamu terlalu berasumsi. Kalau kamu tidak mau diusir lagi, ya minggir. Ada apa ini? Aku nasabah di sini sebagai karyawan bank. Siapa yang izinkan kamu mengusirku? Urisan APA yang perlu kamu lakukan? Cepat bilang, jangan buang-buang waktu. Kartu bankku dimakan ATM. Aku perlu ambil kembali. Kamu tuli. Sudah kubilang butuh 5 hari kerja. Berhenti bikin keributan. Ibuku butuh kartu ini untuk pengobatan lanjutannya. Aku tidak bisa tunggu 5 hari kerja. Hari ini, aku harus dapatkan kartuku kembali. Atau kamu yang akan menanggung akibatnya. Kamu pikir bisa seenaknya ambil? Kamu kira bank ini toko serba ada? Mau ambil apa aja seenaknya? Aturan yang di dinding. Kumebyut Haesendong? Siapa yang kasih nyali buat minta kayak gitu? Katanya itu uang buat nyawa orang. Ban kalian ini terlalu kejam. Nggak bisa dikasih keringanan? Iya bener. Aturan itu kaku, tapi orangnya nggak. Ibunya butuh uang itu buat berobat. Siapa yang tanggung jawab kalau telat? Wah bagus. Jadi sekarang kamu udah belajar. Yut nggak ada jamba orang. Buat dapetin yang kamu mau ya. Kemarin kamu ngada-ngada soal ATM memuntahkan uang tunai. Sekarang pakai alasan ibu. Sayang banget kamu nggak nulis skenario film. Semua yang aku bilang itu benar. Ini rekam medis ibuku. Ini tanda tangan dokter, sama stempelnya. Bisa kamu lihat sendiri. Terus kalau di rumah ada yang sakit gimana? Rumah sakit isinya rekam medis semua orang. Apa semua orang spesial kayak kamu? Udah, jangan pakai alasan ibu terus. Aturan ya aturan. Aku yang gak nurut aturan, aku udah lapor ATM rusak 5 hari yang lalu. Kalian yang nunda-nunda, gak bisa benerin. Baiklah, kalau kamu gak bisa urusin, aku cari managermu. Apa di sini gak ada yang mau dengerin alasan? Tunggu. Kamu mau kartumu kembali kan? Baik, ikuti prosedurnya. Isi formulirnya. Kok banyak banget formulirnya? Formulir pengajuan penarikan kartu darurat ini harus dibuat rangkap 3. Semuanya ditulis tangan. Salah sedikit saja. Nanti kamu harus ulang dari awal. Baiklah, aku isi saja. Tulisanmu terlalu berantakan, kayak cakar ayam. Alonji. Alamat ini kurang detail. Kamu harus tulis nomor apartemennya. Alonji. Kamu masih SD ya? Kayaknya ada salah ketik. Yoh, Lenggi. Kamu sengaja menyulitiku? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Bukannya tadi kamu bilang, buru-buru bayar biaya pengobatan ibumu? Kalau formulir ini diajukan, terus ditolak, berapa banyak waktu yang terbuang? Tapi itu bukan urusanku. Baik. Aku, Yo, Lenggi. Sekarang, mari kita lihat APA lagi yang bisa kamu cari salahnya. Yang ini sudah diisi dengan benar. Tidak ada kesalahan kali ini. Bawa formulir-formulir ini ke konter verifikasi dan minta distempel.
Akhirnya, selesai juga. Si miskin gagal. Ini baru permulaan. Masih ada lagi yang menantimu. Saya perlu cap ini untuk konfirmasi identitas darurat. Untuk dapat capnya, pertama, pergi ke loket 4. Untuk mengajukan permohonan, kamu akan dapat nomor antrian, lalu kamu datang ke sini untuk verifikasi identitas dan cap. Teller Teddy tidak bilang saya perlu nomor antrian dulu. Itu peraturannya. Kami tidak bisa proses tanpa nomor. Cepatlah, jangan menghambat nasabah lain. Halo, saya perlu mengajukan permohonan untuk penarikan darurat untuk dapat nomor antrian. Kasus ini berkaitan dengan kerusakan perangkat. Ini tidak termasuk permohonan biasa. Kamu perlu ke loket masalah perangkat sebelah dulu untuk melapor kerusakan dan dapat slip konfirmasi kerusakan. Baru ajukan permohonanmu. Halo, saya perlu melapor kartu tertelan dan dapat slip konfirmasi kerusakan. Formularmu tidak ada tanda tangan dan cap dari loket sebelah. Tolong pergi ke loket layanan nasabah untuk dapat tanda tangan dan cap. Setelah itu, laporkan kerusakan di sini. Semua cap sudah lengkap dan saya punya nomor antrian. Jadi sekarang kamu bisa proses permohonan saya dan ambil kartu saya. Sistem kami sedang gangguan. Kami tidak bisa proses permohonan. Permohonan penarikan kartumu harus tunggu 5 hari kerja lagi. Kalian main-main dengan saya. Kau cuma main-main denganku. Dari awal-awalnya, kau tidak pernah berniat membantuku. Nona Yara, kenapa berteriak-teriak keras sekali? Mau menakuti-nakuti nasabah kami yang lain? Masalah teknis seperti sistem yang error? Saya cuma teller. Saya bisa apa? Ngumel-ngumel sama saya buat apa? Masa saya harus masuk ke dalam komputer dan memperbaiki sistem untuk Anda? Kau dari tadi tahu sistemnya bermasalah. Kenapa dari tadi tidak bilang? Saya keliling-keliling sepanjang sore, mengisi segunung formulir. Dan baru sekarang kau kasih tahu? Ini sengaja kau lakukan. Sistem error? Masa saya bisa meramalkan itu? Apa sistemnya kasih tahu saya kapan dia mau bermasalah? Nona Yara, jangan tidak masuk akal. Ini kejadian di luar kendali. Saya akan melaporkan Anda. Saya mau bicara dengan manajer Anda. Saudara-saudara, silakan nilai sendiri. Sistemnya tadi error sementara. Dan nyonya ini, tanpa mencari tahu dulu faktanya, ngotot saya yang sengaja mempersulit dia, dan mau melaporkan saya. Sistemnya sedang bermasalah. Saya harus bagaimana lagi? Masa saya harus menyulap kartu dari udara? Nona, sistemnya rusak. Itu bukan hal yang bisa dikendalikan. Oli teller, jangan marah-marah begitu. Betul, wajar kalau sistem bank kadang-kadang ada gangguan. Mari kita saling memahami. Betul sekali. Saya sibuk seharian, hampir tidak sempat minum. Kalau sistem bermasalah, saya lebih cemas dari siapapun. Dia malah mau menimpakan semua kesalahan ke saya. Dia yang mempersulit saya, membuat saya keliling-keliling percuma. Saya ikuti semua peraturan, dan setiap langkah tercatat. Silakan saja. Saya tidak bersalah, jadi tidak takut. Maaf ya semua. Saya sudah menahan kalian semua. Saya janji akan menjelaskan semuanya dengan Nona Yara. Saya tidak akan membuat kalian menunggu lebih lama lagi. Dan saya tidak akan menunda-nunda kalian. Sudah cukup. Bok, mereka sudah bilang. Ini masalah sistem. Kenapa kamu menyulitkan? Carry-One Jr., kita semua juga antri di sini. Jangan menghambat. Betul, egois banget sih. Urusanmu tidak selesai. Lalu kamu buat keributan di sini. Cepat minggir. Jangan menggelanji jalan. Kita tidak boleh memanjakan orang yang bersikap tidak masuk akal. Kalau dia berani melaporkanmu, kami semua di sini akan bersaksi untukmu bahwa wanita inilah yang buat keributan dan bersikap tidak masuk akal. Terima kasih Pak. Tidak apa, saya sedikit menderita. Saya senang saja. Kalian semua mengerti. Itu sangat berarti bagi saya. Nona Yara, kamu dengar itu? Orang-orang bisa melihat kebenarannya. Kalau kamu tidak mau urus apa-apa, ya keluar. Kalau tidak, saya akan panggil satpam. Kamu balas dendam pada saya, karena saya pernah melaporkanmu sebelumnya. Balas dendam? Kita tidak punya masalah pribadi. Ngomong-ngomong balas dendam apa? Jangan fitnah saya. Baiklah, lupakan soal kartu.
Ganti saja ke mobile banking atau pembayaran online untuk saya. Saya akan pakai transfer untuk bayar biaya pengobatan. Sekarang saya tidak butuh kartu, kan? Tentu saja bisa. Aktivasinya sangat mudah. Untuk mengaktifkan pembayaran online, kamu harus ke belakang antrian. Ambil nomor baru. Dan antri lagi. Sudah jam tutup. Kalau aku antre lagi, tempatnya sudah tutup. Siapa yang salah? Kalau kamu nggak sok-sokan, urusanmu sudah selesai. Setengah jam yang lalu. Jangan nyerobot antrean. Hei, yang di depan, mau nahan-nahan orang sampai kapan lagi? Kamu ini, kami sudah ngantre hampir sejam. Sepeden enter sana. Jangan ngadang-ngadang di sini. Dengar nggak? Semua pada komplain. Enter sana. Atau minggir. Jangan nahan-nahan orang di sini. Selanjutnya. Kau akan menyesal. Aku cuma mau pakai kartuku sendiri untuk bayar pengobatan ibuku. Nina, kau yang memaksaku. Orang miskin. Kau yang akan menyesal. Halo, ini 50.000 rupiahnya. Tolong segera atur pengobatannya. Ibu, aku sudah bayar semua biaya perawatan lanjutan ibu. Ibu bisa istirahat di sini dan pulih. Kalau ibu mau makan atau beli apapun, bilang saja padaku. Aku bisa urus. Yara, jujur sama ibu. Apa kamu sudah ambil kartu bankmu kembali? Jangan sampai kamu melakukan hal bodoh. Kamu tidak sentuh uang bank, kan? Ibu, jangan khawatir. Aku ke bank kemarin dan ambil kartuku kembali. Semua pembayaran ini dari tabunganku sendiri. Jadi tolong, jangan khawatir. Sengah, kamu jangan sampai melakukan hal bodoh. Kita tidak boleh ambil uang yang bukan hak kita. Kalau uang itu dipakai, aku tidak akan tenang. Ibu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku pasti tidak akan sentuh uang itu. Lihat, itu dia. Siapa? Yang dari online itu, wanita gila dari bank itu. Penampilannya biasa saja. Gak nyangka dia begitu sombong. Bertingkah kekanak-kanakan. Siapa tahu, semua orang di online pada gila memaki dia. Katanya dia, anggap bank seperti rumahnya sendiri. Dan maksa stafnya untuk kasih perlakuan khusus. Dia benar-benar tidak masuk akal. Mereka ngomongin apa? Wanita gila dari bank. Apa ini? Mereka lagi ngomongin apa? Siapa yang ngepost ini online? Orang miskin gagal. Kamu pikir bisa ganggu gue? Cuma dihujat online gak cukup. Gue bakal bikin kamu dikucilin di mana-mana. Yara. Ada APA. Siapa yang ngepost alamat gue online? Siapa yang memposting alamatku online? Ibu, tolong makan buah dulu. Ibu, apakah ibu datang untuk urusan sewa? Saya akan transfer sekarang. Yara, keluar dari rumah saya. Sekarang. Tidak, Bu. Saya tidak akan telat bayar sewa. Saya akan bayar sekarang juga. Saya bukan datang untuk minta uang sewa. Saya datang untuk menyuruhmu pergi. Rumah ini tidak saya sewakan lagi. Kamu harus pindah hari ini. Ibu, kenapa? Kontraknya masih ada. 3 bulan lagi. Ibu tidak bisa melanggar perjanjian. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tidak tahu? Barusan ada 2 orang menyemprot cat di rumah saya. Jujur saja, kalau saya terus menyewakan ke kamu, rumah saya bisa dirusak. Cepat pindah. Jangan libatkan saya. Sanggah. Ibu.
Pak Surya. Yara, saya lihat postingan online itu. Kamu izin untuk merawat ibumu? Kok urusan dengan ban bisa separah ini? Pak Surya, saya sedang difitnah. Jangan cerita keluhanmu sekarang. Klien lihat postingan itu, dan minta untuk mengganti. Kamu sebagai kontak mereka. APA? Reputasi perusahaan sudah sangat terpukul. Aku percaya padamu. Tapi kamu harus cari cara untuk menghilangkan masalah ini dan cepat. Jangan biarkan masalah pribadimu mempengaruhi semua proyek perusahaan. Kalau tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Surya. Siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor ini? Pasti wanita itu, Nina. Aku terus memberimu kesempatan. Tapi kamu malah memperparah keadaan. Sebagai balasannya, karena kamu sudah memaksaku ke ujung tanduk. Jangan salahkan aku kalau aku tidak lagi berbelas kasih. Dalam beberapa hari, ban kamu akan ada pemeriksaan perawatan. Aku akan menunggumu untuk memohon sambil berlutut. Ada apa? Pak Budi, ada masalah. ATM di cabang Jalan Puncak Indah. Ada masalah. Aku sedang melakukan perawatan, dan aku menemukan modul uang tunainya. Benar-benar kosong. Causons. Bagaimana bisa kosong? Itu diisi ulang minggu lalu. Kami cek data backend. Ternyata kemarin sore ada penarikan uang tunai besar yang tidak normal. Tidak ada catatan transaksi. Ini kerugian sebesar 10 juta rupiah penuh. Apa katamu? 10 juta rupiah? Nina. ATM di Jalan Puncak Indah rusak. Inga menyebabkan kerugian 10 juta. Kenapa kau menyembunyikannya? 10 juta rupiah. Aku sudah berulang kali memperingatkanmu untuk memperhatikan kerusakan peralatan. Dan s'agira me l'apportant Mazala à Papin. Tapi kau malah menutupinya. 10 juta rupiah. Jalang ITU berkata jujur. ATM itu benar-benar memuntahkan uang. Seorang pelanggan melaporkannya. Kenapa kau mengabaikannya? Sekarang 10 juta rupiah hilang. Kita semua habis. Bapak, ini bukan kerusakan. Ini disengaja. Il s'engagea. ITU pelanggan, 4 digit terakhir Jolunci. Yara, kartunya tertelan, aku tidak menanganinya. Dia menyimpan dendam. Dia merusak mesinnya, dan melarikan diri dengan uangnya. Klaimnya sebelumnya bahwa ATM memuntahkan uang tunai. Hanya untuk membingungkan masalah. Pelanggan biasa. Bisa merusak ATM? Kau anggap aku bodoh? Aku berkata jujur. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan mengambil uangnya kembali. Sekarang juga. Aku akan menghubunginya sekarang. Mengingat, ibumu adalah guruku. Aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Kau harus mengembalikan uangnya. Kalotidak. Kuakan Berakir di Panjara. Yara, kembalikan 10 juta rupiah itu. Sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menghubungi polisi dan menangkapmu. Mengembalikan uang? Dengan alasan apa? Kamu mau aku bawa uangnya? Kenapa harus? ATM-nya memuntahkan uang tunai. Kamu yang terlibat. Kamu harus mengembalikan uangnya. Waktu ATM-nya memuntahkan uang tunai, aku langsung hubungi kamu untuk melaporkannya. Terus apa yang terjadi? Kamu bilang aku pembohong. Lalu aku bawa uangnya ke ban, dan kamu suruh satpam menggeserku kayak sampah. Jangan ngomong. Omong kosong. Siapa tahu tas kamu isinya uang atau sampah? Penampilanmu kumal, siapa yang percaya kamu ketemu ATM yang memuntahkan uang tunai? Ini penipuan. Aku nggak lapor polisi. Aku sudah cukup baik hati. Jadi kalau nggak berdandan rapi, nggak boleh ngomong jujur? Aku terlibat dalam kejadian ITU. Itu benar. Tapi aku sudah menjalankan kewajibanku. Jangan lupa, bukti yang kamu tanda tangani sendiri ada di tanganku. Tertulis hitam di atas putih. Aku tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun. Kamu tipu aku untuk tanda tangan itu. Aku kasih waktu 1 jam untuk kembalikan 10 juta rupiah. Kalau enggak, aku akan lapor polisi.
Dan laporkan kamu karena penggelapan dana publik. Kamu nggak akan bangkit lagi seumur hidup. Dasar pekundang melarat. Dan dia pikir bisa melawanku? Sampai sekarang, masih aja sombong. Sepertinya kamu belum kapok. Ibu, ayo kita bayar. Aku ajak ibu ke tempat yang bagus. Mau kemana? Buang-buang uang. Tidak apa-apa, ibu. Ayo pergi. Selamat datang, Silicon Masuk. Ayo. Ayo. Keluarkan semua gelang terbaik dan tertebal kalian. Biar ibu pilih yang dia suka. Siap, Ibu. Silakan duduk bersama ibu Anda. Saya akan ambil koleksi andalan kami. Yara, kamu gila? Ini harganya ribuan dolar per biji. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Jangan-jangan kamu pakai uang ban? Itu nggak boleh. Ibu, jangan khawatir. Ini semua uangku sendiri. Tahun lalu, aku memimpin proyek besar dan menang penghargaan. Perusahaan memberiku bonus $100,000. Ibu, silakan dilihat. Tunjukkan yang ini, dan yang ini juga. Ini tipis kayak tusuk gigi. Harganya $22.000. Kita nggak beli ini. Ayo pulang, yuk. Ibu, sakit parah ibu, membuatku sadar. Tidak ada yang lebih penting dari kesejahteraan keluarga. Hari ini, gelang ini, ibu harus pilih satu. Anggap saja ini sebagai perayaan operasi ibu yang sukses. Ah, kamu ini. Apa yang harus ibu lakukan denganmu? Kalau gitu ibu pilih yang kecil saja. Yara, sudah 1 jam. Kenapa kamu belum sampai juga? Cepat bawa uangnya. Wah, maaf ya. Lagi sibuk banget nih. Hidup sebagai orang kaya itu enak banget. Aku lagi di toko perhiasan. Belanja sama mamaku. Gak ada waktu buat kamu. Jangan-jangan kamu pakai uang bank itu ya? Berani banget kamu. Uang itu gak boleh disentuh. Aku pegang 10 juta rupiah tunai. Kenapa gak dipakai? Kalau enggak, nanti cuma numpuk dan busuk. Uang itu gak boleh kamu pakai. 1 sen pun enggak. Itu namanya penggelapan dana publik. Kamu bisa masuk penjara karenanya. Itu ilegal, Nina. Ngerti dong. Sekarang kamu yang melanggar hukum. Kamu yang memalsukan fakta, membuli aku di dunia maya, dan membocorkan informasi pribadiku. Soal uang itu, aku punya tanda tangan pribadimu, dan surat pernyataan bebas tanggung jawab. Nanti kalau polisi datang, kita lihat siapa yang ditangkap duluan. Nona, lihat. Gelang dengan motif naga dan phoenix ini. Beratnya 7 ons penuh. Harganya $35.000. Ini melambangkan keselarasan dan keharmonisan. Hadiah yang sempurna untuk orang yang lebih tua. Cuma segini, gak ada yang lebih gede atau lebih tebal? Uang bukan masalah. Si miskin udah sana. Cepat kembalikan uangnya. Walaupun ada surat sampai IT. Kalau mereka benar-benar menyelidiki, kamu gak bakal lolos. Lolos? Kamu yang ngancurin pekerjaanku. Pemilik kosku mengusirku dari kamarku. Semua orang di internet menyerangku. Aku udah gak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Ayo, coba aja. Jadi sekarang kamu menggelapkan uang publik itu ya? Kalau masalah kartu bankku diselesaikan lebih cepat, apa aku akan pakai uang itu untuk biaya operasi ibuku? Aku cuma ikut aturan. Aturan? Apa aturan memperbolehkanmu memutarbalikkan fakta dan membuliku di internet? Apa aturan memperbolehkanmu membocorkan informasi pribadiku, memaksaku kehilangan pekerjaan, membuatku diusir? Aku jadi tunawisma dan nama baikku hancur. Semua berkat kamu. Aku cuma membuatmu merasakan akibat perbuatanmu sendiri. Pada akhirnya, kamu cuma cari-cari alasan untuk menghabiskan uang ini kan? Kalau kamu memang mau berpikir seperti itu ya sudah. Ibuku masih sedang memilih perhiasan. Aku nggak ada waktu buat ngobrol sama kamu. Sudah. Tunggu. Asal kamu kembalikan uangnya. Syarat apapun boleh kamu ajukan. Aku akan setuju semuanya. Kamu mau aku kembalikan uangnya? Baik. Aku cuma punya 2 syarat. Tidak boleh kurang 1 pun.
Baiklah, katakan. Pertama, aku mau kamu segera selesaikan masalah kartu bankku. Bawa kartunya kembali padaku. Jangan bicara soal aturan proses 5 hari kerja. ITU muda. Aku akan urus sekarang juga. Aku jamin kamu akan dapat kartunya hari ini. Sudah kuduga. Sekarang karena kamu buru-buru, nggak perlu nunggu 5 hari kerja lagi. Aturan nggak penting lagi. Cepat sekali. Masa sih sama? Itu selisih 10 juta dolar. Isi kartumu berapa? Cukup buat beli peti mati buat ibumu, atau gimana? Bagi parasit kayak kamu, itu cuma setetes air di lautan. Tapi bagi kami, Rachipayasa, itu uang penyelamat nyawa. Untuk operasi ibuku. Oke. Odar, jangan serema-serema. Pakai filosofi hidupmu. Katakan, APA Sirat yang kejua? Kedua, di forum tempat kamu menyebar rumor tentangku. Kamu akan posting secara terbuka pakai nama aslimu, menjelaskan semua fakta, dan minta maaf padaku. Nggak mungkin. Kalau aku klarifikasi, bukannya ITU membuktikan. Kalau aku yang memfitnah dan menyebar rumor, Memangnya bukan begitu faktanya? Aku cuma menyampaikan fakta. mustahil. Kalau aku minta maaf secara terbuka ke kamu di internet, gimana aku bisa menghadapi orang lain lagi? Kerjaanku juga bisa hilang. Kamu mau menghancurkan aku. Kalau gitu nggak usah dibahas lagi, aku akan nikmati hidup mewah. Entah kamu akhirnya masuk penjara, atau bisa pertahankan pekerjaanmu. Itu cuma nasibmu saja. Jangan nanti merengek padaku setelah uangnya habis kuhabiskan. Perkema saja. Berhenti. Aku setuju. Tapi kasih aku waktu. Berapa lama kamu butuh buat mikirin ini? 3 hari. Aku perlu kasih tahu keluargaku dulu. Dan siap-siap menghadapi akibatnya. Baiklah, tapi Quingakan, uang ini terlalu menggiurkan. Kemarin aku bayar $50.000 untuk pengobatan. Hari ini, aku beli gelang emas. Dalam 3 hari ini mungkin? Cuma tersisa sedikit saja. Kamu. Beijinggan. Berani-beraninya dia mengakaliku. Dan mengharapku minta maaf? Mimpi kali. Aku nggak akan biarkan kamu lolos begitu saja. Uangnya mana? Apa kliennya? Sudah mengembalikannya? Pak, klien itu benar-benar bajingan. Dia bertingkah sama sekali. Tidak tahu malu, meminta Rp200.000 sebelum mau mengembalikan uangnya. Kok ada orang seperti itu? Calo Begitu quitte à Mankazar. Saya akan telepon polisi sekarang, dan laporkan dia karena penggelapan. Diabas Timazuk Panjara. Pak, ngapain telepon polisi? Kalau ini sampai ke mereka, Internal Affairs akan tahu. Bapak selama ini menutupi saya, menyembunyikan kerusakan sistem, dan semua operasi tidak resmi kita akan terbongkar. Jadi kalau kita tidak telepon polisi, dan uang 10 juta rupiah itu tidak bisa kita ambil kembali. Kita tetap Tama. Hack. Saya punya rencana. Saya jamin SI Wanita Sambang. Itu akan mengembalikan uangnya. Dengan sukarela. Bahkan dia akan tersenyum. Dan diam saja soal ini. Rencananya bagaimana? Saya sudah cek. Semua asetnya ada. Di bank kita. Bahkan rekening perusahaan. Dan pinjaman perusahaannya. Ditangani melalui cabang kita. Kalau kita jebak dia, katakan dia punya laporan kredit buruk, dan bekukan rekening pribadinya. Lalu hubungi Pak Surya di perusahaannya, dan beritahu dia, kalau kelayakan pinjaman, perusahaan mereka bermasalah. Untuk memperpanjang pinjamannya, mereka harus membersihkan internal, dan memaksa dia memecat Tiara. Sama sekali tidak. Menyalahgunakan informasi kredit pelanggan untuk menjebak mereka, itu sudah melewati batas. Tidak. Kami tidak bisa melakukan itu. Bab, wanita itu keras kepala seperti keledai. Dia bertingkah seolah-olah. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang drastis, bagaimana kita bisa membuatnya mengembalikan uangnya? Bab, dalam 3 hari, Internal Affairs akan datang ke sini. Kalau sudah begitu, kita berdua akan berakhir di penjara. Baiklah, Camille Akan, Lacucan Sepertriang, en Dakatakan. Halo, Pak Surya. Yara. Yara, kenapa kamu sudah kembali bekerja hari ini? Bagaimana operasi ibumu? Ibu saya sudah baik-baik saja sekarang.
saya bisa kembali bekerja. Maaf, tapi kamu sudah dipecat. Dokumen-dokumennya harus diselesaikan hari ini. Kalau tidak, Kenapa? Saya baru saja memenangkan juara penjualan bulan lalu. Saya masih punya 3 kontrak klien besar. Tinggal menunggu tanda tangan. Baru beberapa hari yang lalu, Anda memuji saya di depan seluruh perusahaan. Menyebut saya pilar perusahaan. Kenapa hari ini Anda memecat saya? Ini maksudnya APA? kemampuanmu, kami semua mengakuinya. TAPI, Yara. Jujur saja, apakah kamu baru-baru ini menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung? Bapak? Maksud Bapak APA? Ini bukan soal kemampuanmu. Pagi ini, bank menelepon dan bilang kamu diduga menyalahgunakan aset bank. Mereka juga mengancam, kalau kami tidak memecatmu, pinjaman perusahaan kami sebesar $5 juta tidak akan diperpanjang. Selain itu, mereka akan mencabut fasilitas kredit perusahaan kami. Kamu siapa? Mau apa? Kamu pasti tahu siapa yang kamu sakiti. Jangan berani-berani sentuh aku. Kalau tidak, aku laporkan ke polisi. Sudah aku ingatkan, kalau uangnya tidak segera diserahkan, hidupmu tidak akan tenang. Semua ini, kau yang lakukan. Bukannya kamu habit-habit beberapa hari lalu, bahkan berani menantangku soal uang. Mengancamku untuk minta maaf. Dengan sikapmu yang kampungan itu, kamu pikir bisa melawanku? Harusnya aku tahu. Kalau bajingan hina, sepertimu, tidak akan pernah menepati janji, dan minta maaf padaku. Enggak cuma bodoh, kamu juga sudah gila. Kamu benar-benar mengira aku akan minta maaf pada pecundang miskin yang tinggal di tempat kumuh? Kalau sampai tersebar kabar itu, bagaimana pandangan rekan-rekanku di ban? Lucu sekali. Nina, kamu benar-benar kejam. Jangan harap akan mendapat sedisan diriku. Kamu pikir aku mengandalkanmu untuk uang itu? Aku punya banyak cara. Akal-akalanmu tidak akan menghentikanku. Halo? Jadi, apa kalian menemukan 2 koper itu? Halo, Nina, kami sudah pergi ke alamat yang kamu berikan. Di rumah wanita itu, kami obrak-abrik seluruh tempat. Lemari, bawah tempat tidur, bahkan langit-langit kami periksa. Tidak ada koper berisi uang, sama sekali tidak ada. Tidak menemukan apa-apa. Bagaimana mungkin? Katakan, di mana kamu sembunyikan 10 juta rupiah itu? Cepat bicara, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal hari ini. Uangnya? Tentu saja, aku menyimpannya di tempat yang tidak akan pernah kamu temukan. Kamu pikir aku bodoh sampai menyimpan 10 juta rupiah tunai di rumah, menunggu kamu mengambilnya? Kamu, Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menyentuhku lagi, uang itu, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. kamu berani mengancamku? Percayalah padaku. Aku bisa menghancurkan pekerjaanmu. Dan aku bisa menghancurkan hidupmu. Aku janji padamu, kalau kamu tidak menyerahkan uangnya hari ini, kamu mungkin punya uang untuk diambil, tapi kamu tidak akan punya hijab untuk menikmatinya. Baiklah. Karena kamu bersikeras melakukan ini dengan cara yang sulit, jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Baik. Aku akan mengembalikan uangnya. Bukankah lebih baik melakukan itu dari awal? Kamu selalu harus belajar dengan cara yang sulit. Katakan di mana uangnya? Uangnya tentu saja ada di tempat yang lebih aman. Beri aku waktu, besok pagi jam 10.
Aku akan mengantarkan uangnya ke pintu masuk bank tepat waktu. Jangan sampai kamu coba-coba main tipu. Kamu sudah memaksaku sampai segini. Tipu daya apa lagi yang bisa kulakukan? Aku percaya padamu untuk terakhir kalinya. Besok pagi jam 10, di pintu masuk bank. Kalau kurang 1 rupiah pun, kamu akan menghadapi akibatnya. Yara. Yara. Tanganmu. Tanganmu kenapa? Jadi begini? Ibu, aku baik-baik saja. Aku cuma tidak sengaja jatuh di tangga dan tergores. Nggak sakit kok. Kamu bilang nggak sakit? Lukamu sudah mulai bernanah. Ada yodium di meja samping tempat tidur. Sini, biar ibu bersihkan untukmu. Ibu? Apa yang terjadi di sini? Ibu yang mau tanya kamu. Sore tadi, beberapa lelaki datang. Mereka tidak bicara sepatah kata pun, cuma menghancurkan barang-barang di sini. Mereka berteriak-teriak, bilang kamu berhutang pada mereka. Kalau kamu tidak membayarnya, mereka akan mengambil nyawa ibu. Itu Nina. Berani sekali dia mengirim orang untuk membuat masalah di rumah sakit. Yara, sebenarnya apa yang terjadi? Apa kamu terlibat masalah di luar? Tolong jangan lakukan hal buruk apapun. Ibu, jangan khawatir. Justru karena aku tidak melakukan hal buruk apapun, aku jadi dijahati tanpa ampun oleh para penjahat itu. Tapi kali ini, aku tidak akan lagi berhati lembut. Sama sekali tidak. Nina, kalau kamu mau main seperti itu, aku punya hadiah balasan untukmu. Nina, Yara datang atau tidak, kantor pusat mengeluarkan ultimatum terakhir hari ini. Kalau uang itu tidak kembali, aku tidak bisa melindungimu. Pak Budi, tenang saja. Aku sudah memojokkannya. Dia tidak akan berani tidak datang. Aku jamin, dia akan segera datang membawa kopernya. Memohon agar kita menerima uang itu. Sudah jam 9.50, tinggal 10 menit lagi. Kenapa dia masih belum datang? Pak Budi, jangan khawatir. Aku akan telepon dan tanya. Cepat, cepat. Halo? Yara? Hampir jam 10. Kamu di mana? Kamu main-main denganku ya? Kamu tidak percaya? Aku akan bawa anak buahku ke rumah sakit sekarang juga. Dan seret ibumu langsung dari tempat tidurnya. Ini jam sibuk. Lalu lintas benar-benar macet. Aku sedang mendesak supirnya. Kami akan segera sampai. Yara, aku peringatkan kamu. Kalau kamu terlambat 1 menit, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi nanti. Jangan khawatir, aku janji. Aku akan sampai tepat waktu. Pak Budi, dia akan datang sebentar lagi. Itu dia? Itu dia? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Sudah jam 10, tepat jam 10. Dia di mana? Uangnya di mana? Jam 10. Tepat jam 10. Dia di mana? Uangnya di mana? Jalan. Berani-beraninya dia main-main denganku. Nina, aku sudah memperingatkanmu. Kalau uang itu tidak kembali hari ini, kita berdua tamat. Pak Budi, tolong tunggu sebentar lagi. Aku akan telepon lagi. Yara, kau jalan. Kau di mana? Jalannya macet banget, aku benar-benar nggak bisa lewat. Tapi jangan khawatir, aku sudah panggil kurir untukmu. Mereka pasti akan mengantar paketnya. Permisi, siapa Nona Croft? Aku Nina Croft. Ini paketku. Halo, paket Anda. Tolong tanda tangan di sini. Ini paketku. Akhirnya kembali. Pak Budi, kan sudah kubilang, asal kita, memberi pelajaran, dia pasti ketakutan setengah mati, dan langsung bawa uangnya ke sini.
Sudah, jangan banyak omong, bawa masuk dan hitung. Tunggu sebentar. Ini tidak benar. Kenapa ringan sekali? Ada apa, Pak Budi? Apa ini? Ini. Nina, surat pernyataan bebas tanggung jawab ini tentang apa? Pak Budi. Si miskin itu menjebak saya. Dia mengelabui saya sampai saya menandatanganinya. Berani-beraninya kamu membantah. Sudah tertulis jelas, hitam di atas putih di sini. Yara, Datang untuk mengembalikan uangnya. Sebelumnya, kenapa kamu tidak menerimanya? Saya kira dia penipu. Jadi saya, Nina, bulan lalu, kamu menyulitkan seorang lansia untuk mengambil uang pensiunnya. Saya yang minta maaf ke klien untukmu. Minggu lalu, kamu menonton acara saat kerja, dan ketahuan inspeksi kantor pusat. Saya pakai poin kinerja saya sendiri untuk menanggung kesalahanmu. Karena saya terlalu memanjakanmu, kamu jadi seperti ini. Pak Budi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan berubah. Saya akan ambil uangnya sekarang juga. Pak Budi. Nina, kamu yang tanda tangani dokumen ini. Uang 10 juta rupiah yang hilang ini, sekarang jadi utang pribadimu. que banque. Kamu yang bayar. 10 juta rupiah? Tapi aku bahkan tidak punya 100.000 rupiah. Dalam 3 hari. Kalau kamu tidak tutup lubang ini, Un tucu. kamu bisa tunggu saja membusuk di penjara. Pak Budi. Pak Budi. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Itu 10 juta rupiah. Aku tidak akan pernah bisa melunasinya seumur hidup. Yara, kau jalan. Ketak seluruh keluargamu mati. Semoga kau mati dengan mengenaskan. Nina, jangan bicara kasar begitu. Kau menyuruh orang mengobrak-abrik tempat sewaanku, memaksaku kehilangan pekerjaan, membekukan kartu bankku, bahkan menyusup ke rumah sakit untuk mengancam ibuku. Aku hanya membayar semua utang itu dengan balasan setimpal. Aku memberimu rasa dari obatmu sendiri. Jangan kira kau menang. Biar ku beritahu, aku bukan orang yang bisa disepelekan. Kalau aku tidak baik-baik saja, maka kau dan ibumu yang tua itu juga tidak. Hari ini akan kutunjukkan padamu arti keputusasaan yang sebenarnya. Bajingan itu Parani Makamakam dengan Nina. Dia di mana? Nina, dia sudah pergi. Kamar rawatnya kosong. Nina, dia sudah pergi. Kamar rawatnya kosong. APA. Yara, tempat ini berapa harganya per hari? Kita tidak mampu. Ibu, ini hotel resort mewah. Jangan khawatir, sudah kubilang, kita tidak kekurangan uang sekarang. Yara, Jangan buang-buang tenagamu. Kita sudah pergi. Yara. Dari awal kamu sudah merencanakan semuanya. Itu namanya belajar dari pengalaman. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kamu yang mengajariku bahwa, saat berurusan dengan orang jahat, kita tidak boleh berbelas kasihan. Kamu melarikan diri dengan uang itu. Itu kejahatan. Kamu akan masuk penjara. Nina, kamu sebaiknya khawatir tentang dirimu sendiri dulu. Kalau kamu tidak bisa menutupi lubang 10 juta dolar itu, yang benar-benar akan masuk penjara adalah kamu. Yara. Aku minta maaf padamu. Aku akan ganti rugi atas penderitaan emosionalmu. 100.000 dolar. Tolong kembalikan uangnya.
Apa aku dengar dengan benar? Kamu mau minta maaf sama aku, dan ganti rugi atas tekanan emosionalku? Aku pasti buta waktu itu. Aku meremehkan orang lain. Ibu, kenapa ibu tidak pergi istirahat dulu? Aku seharusnya tidak menyalahgunakan kekuasaanku. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong kembalikan uangnya. Kalau tidak, aku benar-benar hancur. Nina, aku sudah memberimu kesempatan. Dulu, aku memintamu untuk minta maaf secara terbuka padaku di internet. Tapi apa yang kamu lakukan? Bukan cuma kamu malah lebih banyak menjebakku. Kamu bahkan pergi ke rumah sakit untuk mengobrak-abrik ruangan dan mengancam ibuku. Aku pasti sudah gila waktu itu. Aku akan bayar kamu 100.000 rupiah untuk ganti rugi tekanan emosional. Tapi asalkan kamu kembalikan uangnya, aku benar-benar tahu aku salah. Permintaan maafmu sekarang sudah terlambat. Kalau saja dulu kamu menunjukkan sedikit saja etika profesional dan rasa kasihan, aku tidak akan berakhir seperti ini. Tidak terlambat, tidak terlambat. Tidak ada yang terlambat. Aku akan kasih kamu 100.000 rupiah. 200.000 rupiah. Aku akan bayar kamu 200.000 rupiah untuk ganti rugi tekanan emosional. Tolong kembalikan saja uangnya. Kamu pikir aku bodoh untuk menolak 10 juta rupiah hanya demi menerima kompensasimu sebesar 200.000 rupiah? Walaupun kamu punya surat pembebasan itu, selama aku punya cukup bukti untuk membuktikan itu uang ban, aku akan ikuti proses dan gugat kamu. 1 tahun, 2 tahun, pada akhirnya kamu harus kembalikan uangnya. Nanti, bukan cuma kamu tidak dapat 1 rupiah pun, kamu juga harus bayar bunga ke bank. Mau menggugatku? Lalu kenapa tidak sekarang? Apa kamu takut komite disiplin kantor pusat akan tahu soal kelakuan burukmu? Atau kamu takut kalau Pak Budi yang nutupi skandal akan ketahuan? Aku tidak punya waktu. Proses pengadilan butuh 1-2 tahun. Walaupun aku menang nanti, pekerjaanku sudah hilang. Aku tidak akan punya apa-apa lagi. Jadi kamu tidak begitu bodoh juga. Kamu masih tahu cara menimbang pro dan kontra. Pada akhirnya, kita berdua akan rugi. Aku akan kasih kamu 200.000 rupiah. Kamu ambil uang ini, aku pertahankan pekerjaanku, dan kamu tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Ini saling menguntungkan kan? Tapi kamu terlalu hina. Bagaimana aku tahu kalau setelah kamu terima kompensasinya dan dapat uangnya, kamu tidak akan berbalik arah dan menuduhku melakukan pemerasan? Lagi pula, Nina, kredibilitasmu sama sekali tidak berharga di mataku. Lalu apa yang kamu mau dariku? Apa yang harus kulakukan agar kamu percaya? Katakan. Kamu punya properti kan? Gadaikan dulu ke aku dengan 1 rupiah, baru aku percaya kamu. Yara, itu rumahku. Kenapa nggak sekalian rampok saja aku? Baiklah, kalau kamu nggak mau, kita bisa tunggu saja. Lagipula, bukan aku yang buru-buru. Orang miskin. Kamu mengambil keuntungan dari kesulitanku. Aku nggak punya pilihan. Yang penting sekarang adalah mendapatkan uangnya. Baiklah. Aku setuju. Aku akan menyiapkan dokumen transfer properti dan mengirimnya padamu hari ini. Tapi kamu juga janji akan mengembalikan uangnya padaku hari ini. Orang miskin. Jangan kira, dengan gadai rumah tua itu, kamu bisa tenang-tenang saja. Begitu aku dapat kembali 10 juta rupiah, aku punya 100 cara untuk membuatmu menderita. Sepertinya Nina sudah kehabisan akal. Sampai-sampai dia melakukan segalanya. Yara, kamu kelihatan agak aneh belakangan ini. Dan aku dengar kamu berantem lewat telepon. Apa semuanya baik-baik saja? Ibu, jangan khawatir. Bagaimanapun juga, aku nggak akan melakukan hal yang ilegal. Aku cuma berdebat dengan orang yang nggak masuk akal. Waktu itu, aku dengar kamu bilang kamu ditindas orang jahat. Dan bicara soal balas dendam. Yara, kamu nggak boleh cuma untuk balas dendam pada orang jahat, lalu jadi orang jahat sendiri. Ibu, jangan khawatir, aku tidak sedang membalas dendam. Aku hanya membuat orang jahat itu menyesal dan membayar konsekuensinya atas perbuatan mereka. Kalau orang jahat tahu cara memperbaiki kesalahan, mereka tidak akan jadi orang jahat. Aku tahu dia tidak akan berubah, tapi aku akan pastikan hukumannya datang lebih cepat.
Halo, Nona Yara. Bukti hipoteknya. Sudah saya kirim ke kamu. Kapan kamu akan mengembalikan uangnya? Oke, tahu. Tapi soal uangnya, aku tidak bisa mengembalikannya sekarang. Yara, maksudmu apa? Bukannya kamu bilang akan mengembalikan uangnya kalau aku kasih hipoteknya? Ini pemerasan. Jangan terlalu cemas. Tidak semua orang setidak tahu malu, seperti yang kamu kira. Aku tidak pernah bilang akan mengembalikan uangnya langsung setelah dapat hipoteknya, sedangkan aku sedang liburan dan tidak ada waktu urus hal-hal sepele seperti ini. Kalau mau uangnya, tunggu 5 hari kerja. 5 hari kerja? Sudah terlambat. Pak Budi cuma kasih waktu 3 hari. Kamu mau bunuh aku? Apa salahnya tunggu 5 hari? Aku sudah janji akan mengembalikan uangnya ke kamu. Kamu kira aku akan kabur bawa uangnya? Tidak, saya cuma punya 3 hari. Begitu tenggat 3 hari itu habis, dan audit datang, saya akan ditangkap dan masuk penjara. Kamu tahu ini? Kamu sengaja mempersulitku. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini jadwal liburanku, sama seperti aturan prosedur MU dulu. Tidak semua klien bisa mendapat perlakuan khusus. Nona Yara, aku salah. Ini benar-benar tidak bisa ditunda. Sekarang kamu tahu, itu tidak bisa ditunda, saat aku memohon padamu untuk membantuku mengambil kartuku, dan uang penyelamat nyawa ibuku. Kenapa kamu tidak berpikir, itu juga masalah hidup dan mati? Nona Yara, maafkan aku. Aku benar-benar sudah berubah. Aku akan bekerja keras untukmu. Mulai sekarang, kalau 3 hari itu habis, kalau aku tidak dapat uangnya, aku mati. Aku tidak sekejam kamu. Kalau mau uangnya, datang dan ambil sendiri. Hotel Resort Kerajaan. Datang ke sini sebelum jam 10 malam ini. Nona Yara, aku di sini. Tepat di depan pintu masuk hotel. Kamu di mana? Oh, bentar, aku cek jam dulu. Kamu telat. Kalau mau uangnya, datang lagi besok. Aku lagi di titik penting dalam gameku. Nona Yara, maaf, macet di jalan. Aku sudah bergegas ke sini secepatnya. Tap di mana saja untuk mempercepat. Macetnya parah banget. Menyebalkan ya? Macet atau enggak, itu urusanmu. Sudah kubilang, aku harus fokus sama gameku. Jangan cerewet, nggak ngerti ya? Nona Yara, aku cuma telat 1 menit. Tolong jadi orang yang lebih dewasa. Jangan turun ke level orang seperti aku. Aku benar-benar nggak bisa tunggu lebih lama lagi. Aku mau tidur sekarang. Besok jam 10 pagi. Jangan telat. Pejenggan. Beraninya dia menghinaku dengan sengaja. Begitu dapat uangnya, aku bakal balas dendam. Hari ini, 1000 kali lipat. Nona Yara, saya di sini. Bisa kasih uangnya. Sekarang, saya nunggu di pintu masuk. Kenapa pagi-pagi buta udah berisik gini? Sampai-sampai bikin kegaduhan? Nggak tahu orang liburan. Suka tidur lama? Kau waras nggak sih? Maaf. Saya terlalu buru-buru. Cuma saya takut kelewatan. Kan kemarin bilang jam 10? Saya khawatir ada acara lain, jadi datang lebih awal buat nunggu. Coba lihat, Bu, baru lewat jam 6 pagi. Masih lebih dari 3 jam lagi. Sampai jam 10. Kalau mau bicara, tunggu di lobi jam 10 tepat. Jangan ganggu tidurku. Harus nunggu lebih dari 3 jam? Ada APA? Ada masalah? Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Yara, bukan itu maksudku. Cuma hari ini kan, batas waktu terakhir. Kalau nggak bayar tepat waktu, aku bisa dipecat. Bahkan bisa masuk penjara. Tolong, buatlah pengecualian. Emang urusanku apa? Itu masalahmu. Nunggu atau nggak nunggu, yang penting jangan ganggu tidurku. Nyebelin. Nina,
Kayaknya si Jalang itu, jelas-jelas main-main sama kamu, sengaja menunda-nunda dan nggak muncul. Gue rasa dia, nggak ada niat balikin uangnya sama sekali. Betul, mendingan kita nggak usah kedinginan, dan nahan perlakuan kayak gini di sini. Kenapa kita nggak langsung naik ke atas? Seret dia keluar dari kamarnya, langsung minta uangnya? Kamu pikir aku nggak tahu? Dia lagi main-main sama aku? Sekarang uangnya ada di tangannya. Jadi aku harus nahan. Tapi kita nggak bisa terus-terusan nahan begini. Kita udah kedinginan. Di luar sini, lebih dari sejam. Kalau nunggu 3 jam lagi, kita bisa jadi es batu. Harus nahan, mau nggak mau. Kalian sembunyi dulu. Begitu dia serahin uangnya. Hari ini dia yang mati. Ya. Yara, teruslah bersenang-senang. Begitu aku dapat uangnya, aku akan menghancurkan reputasimu. Dan membuatmu menderita lebih dari sebelumnya. Nona Yara, sudah jam 10. Silakan naik, kamar 510. Oak. Yara, kamu akhirnya bangun. Aku sudah menunggumu lama sekali. Aku tidak menyangka kamu begitu sabar, menunggu selama ini. Yara, aku sudah melakukan seperti yang kamu katakan, dan menunggu dengan sabar. Manajerku baru saja meneleponku. 3 kali lagi. Dia bilang kalau aku tidak mengembalikannya. Sebelum siang, dia akan melaporkan ke polisi. Aku benar-benar tidak bisa menundanya lagi. Buru-buru amat sih, aku bahkan belum sarapan. Bagaimana aku bisa tidak buru-buru? Batas waktu bank hampir tiba. Begitu aku dapat uangnya, aku masih harus mengurus dokumen. Kalau macet, ditambah waktu yang terbuang, aku benar-benar bisa masuk penjara. Jangan khawatir, semua uangnya sudah aku siapkan. Untukmu, aku bisa memberikannya kapan saja. Tapi bagaimana kalau kamu sudah dapat uangnya, lalu berbalik akal-akalan lagi sama aku? Aku tidak mau dibodohi kamu lagi. Yara, jangan khawatir. Aku sudah menggadaikan rumahku padamu. Aku tidak akan akal-akalan lagi sama kamu. Justru karena kamu menggadaikan rumahmu padaku, aku malah semakin takut kamu akan berbuat licik. Rumah ini saja, harganya beberapa juta dolar. Kalau nanti, kamu nekat mengambil tindakan untuk uang itu, aku tidak akan sanggup menghadapinya. Lalu kamu akan mengirim beberapa preman untuk menghajarku. Kamu para pegawai bank yang punya pengaruh dan koneksi. Kalau sudah main curang, orang biasa sepertiku tidak akan sanggup melawan. Yara, aku benar-benar tahu aku salah. Waktu itu, aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku jamin padamu demi kehormatanku. Begitu aku dapat uangnya, kita beres. Mulai sekarang, kalau aku melihatmu di jalan, aku akan menghindar. Terakhir kali, kamu juga memberi janji yang sama padaku. Tapi kemudian kamu berbalik dan mengirim preman untuk menjemputku. Janjimu, Nina, tidak ada harganya bagiku. Aku tidak akan tertipu lagi. Aku sudah menggadaikan rumah. Padamu, apa lagi yang kamu mau? Sekarang kamu malah ingkar janji. Kamu tidak mau memberiku uangnya. Tunggu dulu. Aku tidak akan ingkar janji. Tapi sebelum ku beri uangnya, aku butuh jaminan. Jaminan yang bisa membuatku tenang. Dan memastikan kamu tidak akan membuat masalah lagi. Kamu tidak akan mengajukan permintaan yang keterlaluan, kan? Jangan keterlaluan. Jangan khawatir. Aku tidak serakah. Aku paham peribahasa. Serika, aku tidak sebodoh itu. Aku tidak minta banyak. Aku cuma mau sedikit daya tawar yang bisa mengendalikanmu sepenuhnya. Sesuatu yang akan membuatmu tidak berani lagi coba-coba main curang. Lagi. Jaminan macam apa yang kamu mau? Aku sudah setuju untuk menggadaikan rumah padamu. Mau apa lagi? Kartu bank saya dibekukan dan pinjaman perusahaan 5 juta dolar sedang diancam untuk ditarik kembali. Itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh teller bank biasa sepertimu. Bukan, bank mulah yang sudah menyalahgunakan informasi kredit nasabah dan melakukan pelanggaran. Bukan begitu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bank melakukan hal ilegal seperti itu? Yara, jangan khawatir. Begitu aku dapat uangnya, aku akan telepon bosku sekarang dan minta dia mencairkan rekening pribadimu. Dan lagi, pekerjaanmu bisa dikembalikan. Jangan pura-pura bodoh denganku. Hak apa yang dimiliki oleh teller bank biasa sepertimu untuk membekukan kartu bankku? Dan hak apa yang kamu punya
untuk mengancam perpanjangan pinjaman perusahaan 5 juta dolar. ITU, kamu anggap aku bodoh? Aku pakai koneksi untuk melakukan itu. Kamu tidak perlu tahu semuanya. Percaya saja padaku, begitu uangnya sudah di tangan, semuanya akan selesai. Tentu saja aku perlu tahu, dan aku sudah menebak, kalau kamu dan Pak Budi berkomplot, bekerja sama, melakukan semua hal ini, yang melanggar peraturan bank, dan bahkan ilegal, benar kan? Sebenarnya kamu mau tanya apa? Kamu mau apa? Sederhana. Yang aku mau adalah bukti pelanggaranmu dan Pak Budi. Yang ku minta sederhana, aku mau buktinya, atas kesalahanmu dan Pak Budi. Hanya kalau kamu Memberikan bukti ini padaku, aku baru bisa yakin kalau kamu dan Pak Budi nggak akan mengancamku lagi, atau coba nyakitin aku. Aku nggak punya. Masa aku punya bukti itu? Bukti kesalahan ban selalu dihancurkan. Masa dia nyimpen? Oh, kalau begitu, aku pergi. Kalau uangnya nggak aku dapat hari ini, kamu tahu akibatnya akan seperti apa. Tolong. Aku benar-benar nggak punya bukti itu. Kamu tahu kan, itu operasi nggak resmi. Pak Budi itu orangnya sangat hati-hati. Masa dia mau ninggalin masalah buat dirinya sendiri? Tolong, nggak bisa cari cara lain? Atau aku bisa gadaikan lebih banyak barang. Sama kamu, Dia nggak akan nyimpen, tapi kamu iya. aku cuma pegawai kecil. Masa aku bisa punya wewenang sebanyak itu? Untuk 10 juta rupiah itu, kamu berani sua preman buat engkamaku. Kamu berani gadaikan rumahmu sendiri buat nyelamatin pekerjaanmu dan hidupmu. Masa kamu nggak punya rencana cadangan? Sekarang aku cuma punya satu tuntutan, kasih aku buktinya dan uangnya langsung kuberikan. Gimana kalau aku kasih buktinya? Terus kamu malah balik badon dan ngirim Pak Budi sama aku ke penjara? Terus gimana? Kamu aja nggak percaya sama aku. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Pikir pakai otak. Apa untungnya buat saya ngirim kamu ke penjara? Uang 10 juta rupiah itu pasti bakal disita. Rumah yang aku agangkan juga bakal disita. Ngapain aku musuhan sama uang? Aku malah nggak dapat apa-apa. Lagi pula, kartu bankku udah dibekuin sama kamu. Ngapain aku dendam sama uangku sendiri? Iya juga ya. Kalau dia berani nyerahin buktinya, aku masuk penjara, ban nyita uangnya, rumah yang diagunkan juga disita. Dia juga nggak bakal untung. Kalau aku kasih buktinya, kamu langsung kasih uangnya, semuanya, di sini sekarang juga? Tentu saja, buat nunjukin niat baikku, aku bisa bayar sekarang. Halo, tolong ambilkan koper saya. Halo, Nona, ini kopernya. Terima kasih. Aku sudah tunjukkan kecelasanku, sekarang giliranmu. Di sini ada semua bukti dan rekaman tentang penyalahgunaan dana klien secara ilegal oleh Pak Budi dan pemalsuan catatan kredit selama 3 tahun terakhir. Aku nggak nyangka, kau sudah melakukan begitu banyak perbuatan kotor. Ya, dan kamu harus tahu, Nina, maksudmu apa? walaupun kamu punya buktinya, kamu tidak akan keluar dari ruangan ini. Kamu tidak akan keluar dari ruangan ini. Nina, kamu mau apa? Jangan gegabah, ini hotel. Kamu yang memaksaku. Melakukan semua ini, aku sudah dapat uang banknya. Begitu kamu mati, ini tidak akan pernah terbongkar. Semuanya akan baik-baik saja. Kalau aku mati, kamu tidak akan dapat uangnya.
Maksudmu apa? Kenapa kamu tidak cek dulu isi kopernya? Bajingan, kau menipuku. Sama-sama. Setidaknya aku tidak mencoba membunuhmu. Bajingan, bilang uangnya di mana? Atau aku bunuh kau. Kalau kamu mencekiku sampai mati, kamu tidak akan pernah tahu di mana uangnya. Nina, hentikan. Nina, kalau kamu mencekiknya sampai mati, kita semua tamat. Dia benar. Yara, aku janji tidak akan main-main denganmu lagi. Kembalikan saja uangnya padaku. Kamu baru saja mencoba membunuhku. Apa kamu benar-benar pikir aku akan percaya padamu? Aku akan memohon berlutut untukmu. Aku akan berlutut untukmu. Kembalikan saja uangnya padaku. Ya, Lepaskan. ini jalan bantu juga. Kalau kamu tidak memberikanku uangnya hari ini, maka kita akan hancur bersama. Berhenti. Polisi. Polisi. Berhenti. Lepaskan aku. Kenapa polisi bisa ada di sini? Tentu saja, aku yang telepon mereka. Nina, kau diduga melakukan pelanggaran profesi dan cedera yang disengaja. Silakan ikut kami. Kenapa kalian menangkapku? Perempuan itu menyalahgunakan harta benda. Semua yang kulakukan adalah untuk mengambil kembali uang ban. Semuanya untuk kepentingan ban. Siapa bilang Nona Yara menyalahgunakan harta ban? Kalau mau menangkap seseorang, tangkap dia dulu. Dia penjahat yang sebenarnya. ATM kami memuntahkan uang tunai. Diala yang terlibat. Dia menyimpan uangnya dan tidak mengembalikannya. Itu penyalahgunaan yang disengaja. Tangkap dia. Nona Yara sudah mengembalikan uangnya kemarin ke kantor polisi. APA. Masa sih? Kamu benar-benar mengembalikannya? Nona Yara sudah menjelaskan seluruh situasinya dengan jelas. Dia bilang sudah mengembalikan uangnya ke ban, tapi ban menolak menerimanya. Jadi dia tidak punya pilihan selain membawa uangnya ke kantor polisi kami dan mengajukan laporan. Itu 10 juta rupiah. Bagaimana mungkin kamu mengembalikannya? Sudah kubilang, jangan pikir semua orang sama. Kotor sepertimu, Yuenkir. Aku bisa dapatkan dengan dua tanganku sendiri. Semua yang kau suruh aku lakukan hari ini. Membuatku menggadaikan rumahku padamu. Dan membuatku mengumpulkan bukti untukmu. Untuk apa semua itu? Tentu saja, untuk mengungkap para penjahat di belakangmu. Untuk memasukkan kalian semua ke penjara. Pak Polisi, ini bukti dari pelanggaran mereka. Ini berisi detail, rekaman dan dokumen. Ini bisa membuktikan bahwa Nina dan atasannya, Pak Budi, tidak hanya membekukan secara ilegal kartu bank nasabah, tapi juga mengancam nasabah dan menyalahgunakan informasi kredit nasabah. Terima kasih, Nona Yara. Kami akan segera menyelidiki dan mengumpulkan bukti dan menanganinya sesuai hukum. Kami pasti akan membawa para kriminal ke Thailand. Bawa mereka pergi. Pak Polisi, tolong lepaskan aku. Aku hanya pernah melakukan satu kesalahan ini. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Yara, apa yang terjadi? Polisi? Kenapa polisi ada di sini? Ibu, jangan khawatir. Putrimo tidak pernah melakukan apapun yang melawan hati nuraninya. Aku hanya bekerja sama dengan para petugas polisi dalam sebuah kasus. Pak Polisi, C'est ya benar-benar. dimanipulasi oleh wanita itu. Semuanya gara-gara Nina. C'est ya. Saya sempat lemah. C'est ya benar-benar t'as eu c'est ya salah. C'est ya. Saya biasanya sangat serius dengan pekerjaan saya. C'est ya. Akhirnya, semuanya berakhir dengan adil. Anda pasti Nona Yara. Halo, saya kesini untuk... Halo, Nona Yara. Ini kartu bank Anda yang sebelumnya tertelan oleh ATM kami. Sudah dicairkan dan dikembalikan ke keadaan normal. Atas ketidaknyamanan yang Anda alami beberapa hari ini, kami di Bank Aksara sangat meminta maaf. Tidak apa-apa. Anda juga tidak tahu kan? Saya percaya semua karyawan perusahaan baik dan bertanggung jawab. Nona Yara, berkat Anda, bank kami bisa menghindari kerugian besar. Kami juga menyingkirkan dua hama. Manajemen kantor pusat kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda.
Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Nona Yara, ini adalah tanda terima kasih kecil dari bank kami untuk mengganti rugi atas kerepotan yang Anda alami. Kami harap ini menyampaikan ketulusan kami. Wah, ini terlalu banyak. Berapa isi kartu ini? Setelah penilaian komprehensif atas tekanan emosional dan biaya waktu yang Anda tanggung, kami telah menyiapkan kompensasi sebesar Rp100.000 untuk Anda. Tidak perlu. Saya hanya berharap ke depannya Anda memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan dan berusaha sebaik mungkin untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Ya, poin Anda sangat tepat. Kami pasti akan mengingatnya. Ayo kita pergi.